Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad salatan tadba'u biha anatana wa ta'ud ya man bijadatan amro ida arada saya ayakulalahu kun fayakun. Saudara-saudaraku seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyambung ceramah di hari kemarin. Hasan wal Husain itulah cucu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Tuanku Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu adalah sebagai perjuangan tangan kanan, yaitu perjuangan seorang ahli tarekat menuju marifat. Sedangkan perjuangan Tuanku Al-Imam Husain radhiyallahu anhu adalah sebuah perjuangan seorang ahli syariat menuju hakikat. Inilah saudara-saudaraku, tangan kanan dan tangan kiri saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, janganlah Anda antara tangan kanan yang berjuang di jalur tangan kanan dan yang berjuang di jalur tangan kiri justru saling membenci, ya, terkena adu domba oleh serigala-serigala berbulu domba. Jadi seluruh umat Islam Indonesia mengharapkan kepada tokoh-tokoh agama, ya, Al-Habib Rizik dan Gus Abbas, ya, harus segera memahami ajaran Islam itu, ya, memiliki dua jalur perjuangan yang berbeda, ya. Ibarat kabel, ada kabel plus, ada kabel min, ya. Jadi kabel plus itu perjuangan Tuanku Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu, dan kabel min itu adalah perjuangan Tuanku Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Itulah warisan cahaya Islam, ya, saudara-saudaraku, yang di akhir zaman disebut cahaya Al-Mahdi, ya. Jadi cahaya Al-Mahdi itu, ya, harus berkolaborasi, ya, tidak bisa dihadirkan oleh sendirian saja, ya, tidak bisa. Dan Anda pun harus memahami bahwa sesungguhnya yang disebut Imam Mahdi di akhir zaman, ya, itu sesungguhnya ada 313 orang insan pilihan, ya. Dan imam-imam Mahdi ini bersebaran di seluruh pelosok dunia, ya, saudara-saudaraku, ya. Dan di tahun ini 2026 imam-imam Mahdi itu bermunculan, ya. Insya Allah salah satunya ini, ya. Salah satunya ini, ya, insya Allah yang lagi bicara, ya. Inilah saudara-saudaraku. Dan insya Allah di tahun 2027 313 imam-imam Mahdi dari seluruh pelosok dunia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Baitullah, dan akhirnya akan diangkat seorang imam besar
Mahdi, ya. Jelas. Pahami ya. Itu tentang Imam Mahdi. Jadi di tahun 2026 ini tidak aneh ya, banyak orang mengaku Imam Mahdi. Padahal saudaraku, itu adalah pancaran dari cahaya Al-Mahdi yang ada di dalam dirinya, ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita dukung saja, ya. Semuanya didukung saja, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih imam-imam Mahdi sebanyak 313 orang sejumlah rasul, ya. Dan ingat, ya, ketika sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW hadir, ya, sebagai rahmatan lil alamin, ya, beliau adalah Nabi Mustafa, Nabi penutup, ya. Jadi tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Yang ada adalah waliullah, ya, dan imam-imam Mahdi. Jadi setelah sepeninggal beliau, wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan 124.000 waliullah dan 313 imam Mahdi, ya. Inilah kabar akhir zaman yang betul, ya. Oleh karena itu, Syekh Rabi', ya, menggugah, ya, kepada Al-Habib Rizik sebagai pejuang syariat, ya, dan Gus Abbas sebagai pejuang tarekat. Mari kita sama-sama benahi, ya. Bagaimana sih sesungguhnya ajaran Islam yang baik dan benar, bukan ajaran Islam yang penuh adu domba, depide et impera, ya, warisan dari penjajahan, ya. 350 tahun, ya, Belanda menjajah kita, leluasa, ya, mengacak-ngacak kita, sehingga nasib kita umat Islam dunia hari ini menjadi ajang adu domba, ya. Karena Indonesia pernah dijajah, Timur Tengah pun pernah dijajah, ya. Mari, ya, pahami, ya. Oleh karena itu,